Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, untuk video kali ini saya akan perlihatkan yaitu kebun kelapa sawit yang masih umur sekitar 11 tahun ya teman-teman ya. Tapi di mana? Kondisi ada di rawa teman-teman. Kondisinya ada di rawa. Bisa dilihat di dalam video ini ya di layar HP Anda. Nah, ini setelah sudah dikendalikan airnya teman-teman. Tapi meskipun sudah dikendalikan, kalau musim hujan seperti ya saat ini ya teman-teman ya, itu masih tergenang air. Nah, solusinya gimana? Sebenarnya kalau di sini di tempat paling rendah ini ya, di rendahan ini itu tidak ada solusinya teman-teman. Meskipun itu mau digali seperti itu ya, tinggi-tinggi, tetap aja airnya akan menggenang. Nah, tapi boleh dilihat di layar HP kenapa ini bisa hijau, karena setelah air banjir melanda teman-teman ya, itu setelah 1 hari atau 2 hari itu sudah surut teman-teman, dan akarnya itu masih timbul kelihatan di sini ya, bisa dilihat itu. Nah, jadi itulah karena apa, sawit itu akarnya hanya 90 sampai 60 cm teman-teman, tidak jauh dari situ ya, ya kurang lebihnya segitu teman-teman ya. Jadi metode pemupukan kebanyakan beragam ya untuk petani-petani kelapa sawit di Indonesia ini. Ada yang di pendam, ada yang di apa namanya, sahur sembarangan gitu teman-teman ya. Tapi bagusnya untuk kelapa sawit, bagi teman-teman petani kelapa sawit, itu ada di tempat penaruhan pelepah. Di situ banyak sekali akar serapnya teman-teman ya. Bisa dicek sendiri bagi petani-petani kelapa sawit. Coba dibuka untuk penempatan pelepahnya itu. Biasanya ada yang letternya letter I, ada yang letter U. Nah, letter I, letter U itu gimana sih, Pak? Jadi gini. Untuk letter I biasanya di pasar matinya ini teman-teman. Ya, di pasar matinya ini yang banyak rumputnya ini loh. Yang banyak gulmanya itu biasanya ditaruh situ. Dan ada juga yang letter U. Letter U itu ada di samping sebelah pokok kanan dan kiri. Pokok sini sama sana, di tengahnya itu adalah letter U-nya. Ke sana dan ke sini, lalu belok lagi ke sana teman-teman. Itu ya. Nah, untuk pemupukan di lahan gambut ini apa saja tuh, Pak? Di rendahan ini. Gimana tipnya untuk pemupukan? Sebenarnya ini ya, untuk kelapa sawit itu ada 3 prinsip ya teman-teman ya. Prinsipnya apa saja, yaitu dengan populasi pada kelapa sawit dalam 1 hektarnya ada berapa, dan yang kedua adalah jarak tanamnya teman-teman ya, jarak tanam, dan yang ketiga adalah hasil atau BCR-nya. Nah, hasil dan BCR ini ditentukan oleh apa? Jadi pada petani kelapa sawit ini beranggapan kalau BCR itu dihasilkan dari pemupukan ya, hasil pemupukan ya teman-teman. Sebenarnya tidak itu teman-teman yang utama, yaitu dengan air teman-teman, air dan sinar matahari yang cukup. Jadi kelapa sawit ini dalam 1 hari itu minimal 5 jam untuk pencahayaan sinar matahari teman-teman. Itu minimal 5 jam untuk bisa memasakkan buahnya ya, supaya tandanya itu besar dan BCR-nya itu tinggi. Nah, kalau BCR ini faktornya banyak teman-teman, bukan dari air dan pupuk dan sinar matahari itu lainnya teman-teman. Ada lagi yang satu, yaitu dengan songgonya teman-teman. Jumlah pelepah pada kelapa sawit itu harus ditentukan, itu loh. Jangan asal turun buah saja ya, nanti hancur BCR teman-teman itu. Jadi idealnya untuk kelapa sawit yang masih umur segini ya teman-teman, bisa dilihat umur segini itu idealnya itu ada di 56 sampai 48 pelepah. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya tinggal aja untuk spiralnya itu kan ada 8 ya teman-teman. Kelapa sawit itu spiralnya 8. Nah, itu dihitung ke atasnya itu berapa. Nah, tinggal kalikan 8 saja. Jumlahnya itu nanti akan ketemu teman-teman ya. Kalau ini adalah over pruning teman-teman. Jangan ditiru, karena apa? Karena habis pengerjaan ekskavator jadi rusak. Gitu loh. Oke, semoga ini bisa diambil sisi positif ya video kali ini ya teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini ya, ini aktivitas saya ini sebenarnya untuk mengerjakan ini, tapi kan sudah
apa sudah tidak bisa dikerjakan sebenarnya teman-teman. Karena apa, sudah hancur lah lahannya. Nah, sudah hancur. Cuman kalau dilewati untuk jalan kaki ya enak, tapi kalau ekskavator ya sangat menyusahkan operatornya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini adalah overpruning. Jadi jangan ditiru ya seperti ini. Ini meskipun hijau tapi ini adalah overpruning teman-teman ya. Ini stagnan untuk 1 tahun yang akan datang itu stagnan. Nah, untuk menghasilkan 1 tandan buah itu berapa toh minimal? Kalau petani-petani kelapa sawit ini pastinya belum tahu ya minimalnya berapa. Untuk 1 tandan buah itu diproduksi selama 6 bulan teman-teman ya, selama 6 bulan. Oh, dari sana sawitnya ada yang masih menguning ya teman-teman ya, karena apa, mana akarnya itu masih tertutup oleh air. Jadi pentingnya sebenarnya kelapa sawit itu gimana ya, susah-susah gampang teman-teman. Kalau saya bilang itu susah-susah gampang, apalagi di lahan rendahan ini sangat luar biasa, susah-susah gampang juga. Nah, tergantung konsistennya pada teman-teman. Kalau konsisten ya hasilnya akan memuaskan teman-teman, itu pasti. Tapi kalau tidak konsisten ya jangan harap buahnya itu ya besar-besar kayak di perusahaan, jangan harap. Nah, sebenarnya untuk kelapa sawit ini kan yang dibutuhkan adalah konsistennya, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Nah ini kok bapak ini kok ngobrol kesana kemari deh ya. Gini ya teman-teman, untuk video kali ini itu ngobrolnya santai, yaitu masih di satu tema, yaitu dengan kelapa sawit. Kita ngobrol belajar bareng tentang kelapa sawit. Meskipun saya ngobrol kayak gini ya tergantung pada kalian ya, pada kalian bisa mengambil positifnya apa tidak, titik poinnya apa tidak, itu loh. Oke. Nah, kalau kita mau belajar bareng tentang kelapa sawit ya monggo, ayo kita gabung di Dunia Tani. Oke, untuk pembelajaran tentang kelapa sawit yang lebih lengkapnya ada di fitur gabung Dunia Tani ya teman-teman ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Biasanya yang baru menemukan video saya, yang baru menonton, untuk bergabung itu susah teman-teman. Karena apa? Belum di subscribe ya. Jadi belum di subscribe, nanti belum ada muncul tulisan gabung dan belum bisa masuk ke fitur member Dunia Tani. Nah, itu. Oke. Caranya gampang sekali, tinggal subscribe, nanti ada tulisan gabung di sebelah kirinya ya teman-teman. Kita masuk ke situ, nanti akan diarahkan pada sistem ya. Oke, semoga bermanfaat videonya ya. Jadi itu. Nah, dari sini paham ya dan sudah jelas, semoga bisa diambil titik positif dan sisi poinnya pada video kali ini. Nah, poinnya apa toh? Jadi kalau kita menanam di perkebunan kelapa sawit itu banyak masalahnya. Satu ya, jadi harus kita kendalikan apanya, airnya dulu. Yang kedua itu adalah paritnya. Paritnya itu sudah normal apa belum? Sudah bagus belum irigasi pada air. Nah, karena air ini sangat mengganggu juga bagi tumbuhan kelapa sawit. Juga kalau kekurangan air itu juga kurang bagus. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Dan saya akhiri, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang perkebunan kelapa sawit lagi. Oke, saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda peduli petani sehat luar biasa.